เอาเลยเอาดิ Halo guys, ketemu lagi di channel LTG ya gitu deh. Dan itu tadi cuplikan film drama Thailand yang dirilis tanggal 30 Maret tahun 2019 dan disutradarai oleh Chayanop Bonprakop yang mengisahkan tentang seorang remaja bernama Palm yang terjebak di zona pertemanan selama 10 tahun. Udah kayak ngeredit rumah. Jadi waktu SMA, si Palem ini pernah mengungkapkan perasaannya. Namun, gadis yang bernama Ging ini menolaknya dengan mengatakan, kayaknya lebih baik kita temenan aja deh, biar nggak ada kata putus di antara kita. Dan itulah penyebab kenapa kaum pria lebih memilih memendam perasaannya. Tiap kali Palem putus dengan salah satu pacarnya yang tak terhitung jumlahnya, Ging akan menasehati sebagai sahabat. Mungkin itu alasan kenapa Ging nggak nerima Palem. Dan setiap kali Ging berkelahi dengan pacarnya, dimanapun Palem berada, entah itu di luar kota atau di luar negeri, Ging akan menelpon Palem dan memaksanya menggunakan tunjangan pramugara miliknya untuk naik pesawat menemani Ging. Wih, ceritanya mirip ya kayak kisah cinta remaja di Indonesia yang deket doang tapi nggak jadian guys. Dan sebelum gue ceritain alurnya, jangan lupa di subscribe dulu channel LTG ya gitu deh. Karena hasil riset menunjukkan bahwa 97% penonton channel ini belum menekan tombol subscribe. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Cerita bermula pada tahun 2009. Waktu itu Ging diantar ke sekolah sama bokapnya. Bye bye. Tapi sesampainya di sekolah, Ging langsung berlari dan mabal dari sekolah bersama Palem. Ging mengikuti mobil bokapnya gara-gara curiga takut bapaknya selingkuh lagi. Mereka terus mengikuti sampai ke bandara. Karena Ging curiga sama bokapnya, dia sampai minjem duit sama Palem buat beli tiket pesawat. Di Thailand, Ging terus memata-matai bokapnya sampai ke sebuah hotel. Dan mereka nguping dari kamar sebelah yang membuat Ging malah berlinang air mata. Mengetahui hal itu, mereka segera kembali pulang. Dan di pesawat, Ging menutupi wajahnya. Saking kecewanya dia nggak berhenti nangis guys. Ketika Ging berkata sepertinya bokapnya udah nggak sayang sama dia dan keluarganya, disitulah Palem menggenggam tangan Ging sambil berkata bahwa dia sayang kepadanya. Ging sempat bertanya sayang seperti apa yang Palem rasakan. Dan dia menjawab, sayang seperti sahabat, dimana nggak harus ada rasa cemburu, pertengkaran, bahkan kekhawatiran. Jawaban itu membuat Ging langsung melepaskan pelukannya. Aduh, dodol. Setelah hubungan mereka berdua sempat dingin, Ging kembali menyapa Palem dan pamer kalau dia udah punya pacar. Si Palem ini kayaknya agak sedikit cemburu, sampai nanyain kok bisa jadian gitu loh. Tapi Ging malah meledek Palem pakai kata kalau sahabat nggak boleh cemburu. WK. Nyesel kan sekarang dia udah sama yang lain. Dan itu tadi menjadi sebuah cerita paling dia sesali semasa hidupnya. Sampai suatu hari, Palem bertemu kembali dengan Ging yang waktu itu kayaknya lagi patah hati gara-gara cowoknya selingkuh guys. Si Palem juga menghibur Ging dengan sebuah lagu yang nggak bisa kita puterin karena takut kena copyright. Oh iya guys, Ging ini seorang manajer musikal yang nggak bisa kita sebutin labelnya karena tulisannya pakai bahasa Thailand. Sang manajer jatuh hati sama seorang gitaris dan Ging pamer kemesraan lagi di depan Palem.
Otomatis si Palem ini cemburu lagi guys, tapi dia nggak mau bilang. Saat membawakan sebuah lagu di atas panggung, Ging nggak sengaja terjatuh karena saking asiknya bernyanyi. Dan Ging harus dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan guys. Tapi suster hanya mengizinkan satu orang saja yang boleh menemani. Dan Ging lebih memilih pacarnya, yang otomatis bikin perasaan Palem makin berantakan. Nggak mau galau berkelanjutan, si Palem ini liburan guys ke Myanmar bareng sama pacarnya. Pas dia lagi berdoa biar hubungan Ging nggak langgeng, kebetulan Ging nelpon dia. Dan dia ngasih kabar kalau dia telat datang bulan. Ging meminta Palem untuk datang ke Malaysia. Dan dia langsung terbang ke Malaysia. Di hotel, Ging langsung mencoba tes pack. Dan betapa bahagianya Ging setelah tahu hasilnya negatif. Tunggu dulu, berarti dia pernah... sorry ya guys, aku tadi kelihatan. Balik lagi ke ceritanya, waktu Ging ada proyek pembuatan lagu bersama pacarnya, dia keliling Asia guys sama pacarnya. Myanmar, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan juga Indonesia. Semua penyanyi dari Asia itu kebanyakan cewek guys, masih muda dan juga cantik-cantik. Nah, disitulah jiwa detektif Ging muncul. Dia kepo dan menemukan struk pembayaran di sebuah restoran di Malaysia. Dan bersama Palem, dia coba menyelidiki jejak pacarnya. Tapi kayaknya malah membuat hubungan Ging dan Palem semakin dekat. Malahan, pas Palem mau balik lagi ke Thailand, Ging dengan tingkah konyolnya datang menghampiri Palem untuk menemaninya menunggu sebuah taksi. Oh, so sweet banget gak sih guys? Nah, pas Ging mau mengikuti pacarnya, dia sengaja ketemu sama Palem di bandara. Tapi kali ini Ging menyelidiki kasusnya sendirian tanpa bantuan Palem. Palem diem-diem ngikutin Ging. Ceritanya mereka udah sampai di Hong Kong nih guys. Pas di Hong Kong, pacarnya malah vise ke Ging. Palem harus pura-pura jadi pelayan resto supaya Ging nggak ketahuan sama pacarnya. Kemudian dia menunggu di hotel tempat menginap pacarnya. Mereka menunggu hingga berjam-jam. Dan saat taksi datang, yang turun bukanlah pacarnya guys. Nah, Ging yang khawatir terus menghubunginya, tapi nggak diangkat-angkat nih sama pacarnya. Pas Ging nelpon pakai HP Palem, teleponnya langsung diangkat guys. Halo Kap. Halo. Disitulah dia langsung overthinking dan mengajak Palem pergi. Palem mencoba menguatkan hati Ging. Seperti biasa, dia selalu ada di saat Ging sedang merasa hancur. Tapi Ging sempat ingin mengakhiri ini semua. Dan lagi-lagi Palem berhasil meluluhkan hati Ging. Keesokan harinya, Palem harus tetap masuk kerja. Dia adalah pramugara di sebuah maskapai penerbangan di negaranya. Gak mau ditinggal sendirian, Ging ikut dalam penerbangan itu. Tapi di penerbangan kedua, Ging gak bisa ikut guys. Dan disitulah mereka berpisah. Tapi setelah pekerjaan Palem selesai, dia langsung nyusul ke tempat Ging. Dan wow, kelihatannya Ging begitu hancur ya. Ging melampiaskan kegalauannya dengan cara makan guys. Dan Palem mencoba menghibur Ging. Mereka berdua akhirnya keluar untuk jalan-jalan. Palem juga sempat berdoa agar dia bisa terus bersama dengan Ging. Wow, keren banget. Mereka menghabiskan waktu bersama, motoran bareng, dengerin lagu sambil lihat sunset. Habis itu Ging ngajakin Palem minum-minum bareng di kamarnya. Nah, pas jajan di warung, dia juga nyempetin beli Durex.
tapi nggak jadi guys. Tapi dia bimbang, akhirnya beli. Di kamar Ging, dia menggunakan bir untuk berendam guys. Pas banget nih, tadi Palem jajan di warung. Tapi pas mau silaturahmi lambe, Ging malah ingat sama cowoknya. Dan hal itu malah memicu pertengkaran di antara mereka guys. Palem selama ini sadar kalau dia cuma jadi pelarian Ging. Pas mereka berantem, mereka ngomong pakai bahasa Thailand. Kalau suka, kenapa kita nggak saling ungkapin perasaan? Jangan pura-pura kayak gini. Ya kurang lebih kayak gitu deh. Lalu mereka membuat kesepakatan jika urusan dengan pacar Ging sudah selesai, barulah mereka akan menjalin suatu hubungan. Dan saat hari perekaman, Ging labrak pacarnya. Awalnya dia pura-pura on guys, tapi lama-lama ngaku juga. Pacarnya Ging ternyata masih suka berhubungan sama partnernya guys. Setelah mendengar semua itu, Ging menemui Palem. Mereka berdoa bersama. Terus Palem menanyakan hubungan Ging dan pacarnya. Tapi jawaban Ging malah membuat Palem merasa kecewa guys. Ging malah berkata, bukankah jadi sahabat jauh lebih baik kan? Mendengar hal itu, Palem merasa sangat dipermainkan. Tapi di suatu titik dia juga menyesal. Kenapa dulu dia cuma sayang sebatas sahabat aja? Ging hanya takut jika dia memiliki hubungan dengan Palem, kemudian berakhir, mereka akan menjadi orang asing. Tapi Palem, dia udah gak sanggup bertahan lebih lama lagi. Dan Palem pergi tanpa menjawab pertanyaan Ging. Saking kecewanya, Palem juga gak mau ngangkat telepon dari Ging. Gue ngerti banget perasaan kayak gini. Dan kalian tahu, Palem mencoba mencari pengganti Ging, tapi gagal terus karena dia belum bisa mengalahkan masa lalunya. Hingga suatu hari dia bertemu kembali dengan Ging. Dan Ging bertanya, jika kita tidak bisa jadi sahabat, apakah kita bisa menikah? Lalu film ini diakhiri dengan doa Palem yang selalu meminta agar terus bersama dengan Ging. Gak sia-sia guys perjuangan Palem selama ini. Nah, jadi kutipan yang bisa diambil dari film ini adalah, selama apapun hubunganmu, jika bukan dia orangnya, maka semua akan berakhir begitu saja. Dan perjuangan Palem untuk menunggu waktu selama itu membuahkan hasil yang bahagia. Oke guys, gak kerasa tahu-tahu udah ending. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata atau artikulasi yang kurang jelas. Saya LTG gitu deh, pamit undur diri.